Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yakarina Reimas. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Patimura, jurusan Matematika dengan NIM 202549455. Saya mengajar di SMP Negeri 9 RIP. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada kelas 7. Demikian perkenalan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran hari ini ada 3. 1. Menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Masih ingat garis bilangan? Masih garis bilangan garis. Jangan di tengah-tengah ada 0, terus 1, 2, nanti sebelahnya ada 1, minus 2 sampai seterusnya. Masih ingat kan? Masih. Terus yang kedua, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Dari bilangan bulat positif, yang positif tambah itu positif ya, bahasa Inggrisnya positif. Kalau bahasa Indonesia kan tambah toh. Kalau yang negatif itu tandanya kurang. Bahasa Indonesia kurang, negatif toh. Jadi bilangan yang positif itu kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat negatif, yang di depannya ada tanda minus. Jadi itu ada minus 1, minus 2, minus 3 sampai seterusnya. Itu bilangan bulat negatif. Kalau bilangan nol, yang nol. Ya, lanjut. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat biasa ditulis namanya Z dengan Z. Jadi Z sama dengan huruf kurawal, titik-titik, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik, seterusnya huruf kurawal. Itu bilangan bulat biasa dilambangkan dengan Z. Jadi ditulis Z sama dengan titik-titik, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Jadi bilangannya ini tidak terlihat. Jadi dia mulai dari minus 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dia tidak terlihat. Mengerti yang dipelajarkan? Mengerti. Oke, lanjut. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Atau ibu terlalu cepat, langsung bilang ibu bisa pelan-pelan, kita belum mengerti. Ya? Penjumlahan bilangan bulat. Jadi penjumlahan bilangan bulat aturannya jika tandanya sama, misalnya tanda positif. Jika tandanya sama, jumlahkan nilainya lalu beri tanda yang sama. Contohnya itu. Contohnya plus 7 ditambah plus 5. Ini tandanya sama kakek. Sama, yaitu apa? Oh, positif, tambah positif. Ini tandanya sama toh, positif. Berarti itu apa? Kalau tanda
tambah 6. Sekarang saya jawaban dibuka dari kasih dong, sekarang jawab nih. Minus 10, tapi berarti di depan dulu. Minus 10 tambah 6. Jadi nilainya diapakan? Berapa? 10 kurang 6 berapa? 4. Lalu hasilnya apa? Pakai yang negatif atau positif? Negatif karena yang minus besar nilainya, maka 4 ditaruh negatif supaya dapat minus 4. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang berikut, penjumlahan dengan garis bilangan. Sekarang kita buat garis bilangan. Masih ingat garis bilangan tuh? Masih. Ingat. Yang di tengah-tengah apa? Nol. Oke, terima kasih. Masih ingat ya? Nol. Lalu yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu yang sebelah sini nanti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya. Oke. Lalu contohnya 3 tambah minus 5. 3 berarti Bapak mulai dari mana? Dari 0. Dari 0. 0 hitungan ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan ya, ke kanan. Karena ini paling gede jadi ke kanan ya. Jadi di mana 3 ke kanan? 0. 1, 2, 3 berarti posisinya di sini. Ini. Posisinya di sini. 3 terus tambah 3 tambah minus 5. Minus 5 berarti kemana lagi posisinya? Ke kiri. Ke sini kan? Iya. Berarti balik lagi ke sini. Jadi hitungan ke 5 dari mulai dari 3 itu ke sini 5. Jadi 3 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di sini. Berarti dapat di berapa? Minus 2. Maka hasil dari 3 tambah minus 5 adalah minus 2. Jadi mulai dari angka 3 di garis bilangan, karena menambah minus 5 yaitu 5 langkah ke kiri, maka hasilnya dapat minus 2. Ada yang berbeda? Bisa toh? Jadi 3 tambah minus 5. Jadi 3 itu positif, berarti arahnya ke sini. Hitungannya ke sini 3. 1, 2, 3. Lalu 3 kan positif, 3 di sini, 3 di sini. Lalu kalau minus 5 berarti kembali lagi ke sini. Minus toh, jadi kembali. Jadi hitung dari 3, mulai dari 3 yang langsung dari 0. Berarti salah nanti. Harus mulai dari 3 tadi. Jadi hitung 5, minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia dapat di titik minus 2. Sudah? Mengerti semua? Sudah mengertinya? Kalau sudah mengerti, Ibu mau kasih kalian tapi belum, itu baru penjumlahan. Yang pengurangan dulu. Pengurangan bilangan bulat.
Keduanya, ubah pengurangan menjadi penjumlahan. Ubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan. Jadi misalnya itu rumusnya A minus B sama dengan A plus minus B. Jadi kurangnya tadi kan jumlah, tadi kan berjumlah ini jumlah dia toh. Sekarang kurang. Contohnya 7 kurang 3. 7 kurang 3 berapa? 4. Terus 5 kurang 2. 5 terus kurang 2. Lihat dia punya mana? Rumusnya ubah pengurangan menjadi penjumlahan. Berarti yang kurang kasih dia tambah. 5 tambah 2 berapa? 7. Penjumlahan dengan lawan bilangan. Jadi jumlahkan dia 7 5 tambah 2 maka hasilnya 7. Terus minus 6 kurang minus 4, maaf ya, minus 4 kurang 6 sama dengan minus 10. 6 tambah 4 10. Lalu kita masukkan minusnya 40. Jadi hasilnya minus 10. Untuk pengurangan, ada yang belum mengerti? Kalau yang belum mengerti silakan bertanya. Sudah mengerti semua? Terima kasih. Lanjut. Sekarang ibu mau tes anak-anak semua. Apakah kalau barangkali tanya juga mau mengerti. Jadi ibu mau kasih kuis buat bom semua. Tolong dikerjakan nih. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ibu mau tes apakah kalian mengerti dengan materi yang tadi ibu sudah kasih. Waktunya 10 menit ya, mulai dari sekarang. Penjumlahan dan pengurangan.
dua dengan cewek tiga ini buat jadi satu kelompok. Satu kelompok. Lalu yang dua ini dengan dua ini satu kelompok. Lalu yang 4 orang ini nanti ditambah dengan yang dua nanti satu kelompok lagi. Tapi dong lagi di depan sudah, ya pun yang dua di depan sudah. Jangan di belakang. Ayo, kamu saya. Satu kelompok. Jadi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
2 atau positif 2. Yang ketiga 4 dikurang negatif 1. Di dalam ada salah satu dalam matematika tidak ada urusan kita kalimat negatif dengan negatif yang hasilnya adalah 4 ditambah 1. Karena bila ini berdekatan seperti ini maka akan kita kalikan. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti nilai negatif 1 sudah digantikan dengan positif 1. Yang hasilnya adalah 5 atau positif 5. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 4. Negatif 6 dikurang 40 negatif 4. Negatif 6 dikurang 40 negatif 4. Ya seperti yang tadi saya sudah terangkan di soal yang ketiga bahwa jika ada negatif dan negatif bertemu seperti ini maka akan kita kalikan yang hasilnya adalah positif 4. Jadi hasilnya di sini adalah negatif 6 ditambah 4. Yang hasilnya adalah negatif 2.
dikurangi dengan 8. Sama dengan. Sini kita langsung saja menghitungnya. Negatif 5 ditambah dengan 12. Ini bisa kita anggap sebagai 12 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 7. Yang kedua, 7 dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah negatif 1. Maka suhu di kota A pada malam tadi adalah negatif 1 derajat. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Yang semangat dong, 1, 2, 3. Oke, apa ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Atau yang belum punya jawaban? Sudah pas atau masih kurang? Baru. Bagaimana? Pas? Masuk. Pas. Pas. Kalau menurut ibu masih ada yang kurang dari jawaban kelompok 3. Coba perhatikan baik-baik. Dari pertanyaan nomor 2, tadi ibu sempat dengar dulu pertanyaan. Kalau dia punya jawaban, masih ada yang kurang. Ternyata dari kelompok 1 dan kelompok 2 belum mencerna dengan baik untuk punya jawaban. Coba perhatikan. Kelompok 3. Jawaban dari nomor ada yang kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau lengkapi jawaban dari kelompok 3. Menurut ibu ada masih kurang satu jawaban. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ternyata dok menyadari dok punya kesalahan. Jadi maksudnya dulu setiap menulis suatu mata uang harus menggunakan RP di depan. Jangan lupa rupiah. Jadi uangnya kan 50.000. Terus beli sayur harganya 23.000, ya kan? Terus 50.000 kurang 23.000, berarti sisanya 27.000. Jadi jangan lupa rupiahnya di depan RP-nya. Setiap menuliskan rupiah harusnya RP di depan, lalu di belakangnya ada 2 koma 2. Jangan lupa itu. Ada berubah dan terus sampai sekarang jadi rupiah di depan nomor 2 di tangan semua 27.000 rupiah. Terus yang jawaban nomor 2 kan tadi ada 12 derajat Celcius 5 derajat Celcius. Berarti jawabannya harus ada juga derajat Celcius, bukan cuma minus 1. Nanti kita tahu minus 1 itu apa? Iya dong? Jadi jangan lupa tulis derajat Celciusnya. Oke, kelompok 3. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke. Kayak doksu, ibu lihat kayak doksu kemarin makan, 8 kan? Iya, 8. Sekarang ibu jawab berdiri dulu. Kita ice breaking dulu, ice breaking. Jadi ibu bilang 1 berarti 1, ya 2 berarti 3 berarti. Oke, happy? 1, 2, 3, 2, 3.
dengan aturan tanda atau garis bilangan. Jadi kalau penjualan itu bisa dibuat dengan aturan tanda atau garis bilangan yang tadi toh. Terus yang kedua, pengurangan bilangan bulat diubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan. Yang tadi kita perhatikan sama toh. Jadi pengurangan itu bilangan bulat diubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan. Terus yang ketiga, operasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang kelompok 3 punya yang pakai suku, terus uang, nanti ada lagi ketinggian dan lain-lain sebagainya. So, jadi kita kesimpulan hari ini tentang operasi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu kan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya toh? Bukan cuma di sekolah lalu atau belajar matematika sih. Jika tuh kehidupan sehari-hari di rumah juga atau belajar matematika. Kayak tadi ketemu pikir, ketemu pikir kali. Ketemu belajar itu juga atau kali. Terus ketemu kasih balik atau ketemu harus tahu itu. Kalau ketemu saya tahu itu, ketemu saya dapat itu. Ketemu bisa paling ketemu saja. Kalau ketemu saya tahu itu. Kayak ketemu malah dari itu. Dari itu, misalnya kasih balik cuma 25.000. Berarti kurang berapa? 22.000. Jadi kalau ketemu saya tahu itu bisa ditukar tuh. Lalu ketemu uang yang harusnya kasih kembali 22.000 cuma sisa 25.000. Jadi kurang 2.000. Jadi itu ambil untung dari situ. Hanya atau harus diingat matematika. Jadi dari dasar sudah diajarkan matematika tuh dari SD dari dulu sampai sekarang sudah berubah dari SD sampai ke SMP dan mintanya sampai SMA juga begitu. Perkalian itu 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Sebenarnya berubah kata tahun ini 2025 1 kali 1 1. Tahun depan 2026 1 kali 1 sudah berubah jadi 2. Jadi dari dulu sampai sekarang matematika itu tetap dia itu ilmu pasti. Jadi dia itu sebenarnya berubah. Jadi kalau dari dasar ketemu sudah ditanamkan dengan ilmu matematika maka ketemu dari besar dengan ilmu matematika maka ketemu sangat susah. Iya kan? Atau susah atau mana-mana orang susah juga. Ya. Jadi kehidupan sehari-hari ada juga tuh. Jadi di SD itu pokoknya dari SD itu tuh sudah matematika. Satu kalian juga ada. Nanti akan punya materi di minggu depan. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang itu operasi perkalian dan pembagian. Jadi hari ini penjumlahan dan pengurangan toh. Lalu nanti kita punya materi di minggu depan adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi bilangan bulatnya masih tetap
lagi? Oke, berikan aplaus buat kamu teman. Yang lain masih ada? Yang lain masih ada? Yang ada lagi? Oke, Ibu mau kasih PM untuk minggu depan.
kemajuan dan perubahan yang berat isinya dari TPK untuk Katong di masa depan. Katong mau jadi orang yang sukses, orang yang pintar, harus banyak belajar. Ya toh, dengan belajar maka Katong akan mencapai apa yang Katong cita-citakan. Ya? Oke, terima kasih untuk pembelajaran Katong hari ini. Jadi pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Katong semua. Bagaimana? Menyenangkan atau belajar matematika? Menyenangkan, Geng? Oh iya, menurut anak-anak, ibu guru mengajar bagaimana? Ibu guru mengajar cepatlah, atau ibu guru mengajar kurang bagus kah? Atau ibu guru suara terlalu kedengaran sampai belakang, ibu minta kesediaan, anak-anak mau bukan ya, yang ibu punya pembelajaran hari ini. Pada anak-anak yang mau berbicara silakan. Silakan jawab. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah dari laki-laki, kita lihat perempuan lagi. Ayo perempuan yang kalah ya. Perempuan bagaimana? Ibu punya pembelajaran hari ini mungkin ibu punya kata-kata terlalu cepat atau ibu bicara terlalu cepat. Itu bagaimana? Paskah? Kurangkah? Bisa? Ayo ada perempuan. Kata-kata saja. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat yang Jo dan Bapak sebagai ketua kelas karena sudah memberikan tanggapan yang baik kepada ibu, yang kurang juga ibu terima, yang baik juga ibu terima. Supaya yang kurang ibu bisa perbaiki, lalu yang lebih, yang bagus, terima kasih. Karena itu menjadi pelajaran buat ibu untuk kedepannya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran Katong di hari ini, saya minta satu orang